Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Alfad. Saya dari kelas 11 MIPA 3 dan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang tragedi Trisakti. Sebelumnya, saya sedikit jelaskan bahwa tragedi Trisakti adalah sebuah kerusuhan yang terjadi pada saat demonstrasi tahun 1998 yang menyebabkan tewasnya 4 mahasiswa Trisakti dan puluhan lainnya luka-luka. Dan kali ini saya memiliki 4 poin yang akan saya nyatakan nanti dalam video ini. Yang pertama, latar belakang terjadinya tragedi Trisakti. Yang kedua, penyebab terjadinya tragedi Trisakti. Yang ketiga, pasal-pasal yang dilanggar oleh tragedi Trisakti. Dan yang keempat, kesimpulan dari tragedi Trisakti. Let's start to the topic. Latar belakang terjadinya Trisakti. Latar belakang terjadinya tragedi Trisakti adalah ekonomi Indonesia yang mulai goyah pada awal 1998 yang terpengaruh oleh krisis finansial Asia, juga disebut krisis moneter. Sepanjang 1997 sampai 1999, mahasiswa pun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran ke Gedung Nusantara, termasuk juga mahasiswa Universitas Trisakti. Mereka melakukan aksi damai dari kampus Trisakti menuju Gedung Nusantara pada pukul 12.30. Namun aksi mereka dihambat oleh blokade dari Polri dan militer datang kemudian. Beberapa mahasiswa mencoba bernegosiasi dengan pihak polisi. Akhirnya, pada pukul 17.15, para mahasiswa bergerak mundur, diikuti bergerak majunya aparat keamanan. Aparat keamanan pun mulai menembakkan peluru ke mahasiswa. Para mahasiswa panik dan bercerai-berai. Sebagian besar berlindung di Universitas Trisakti. Namun, aparat keamanan terus melakukan penembakan, korban pun berjatuhan dan dilarikan ke Rumah Sakit Sumber Waras. Satuan pengamanan yang berada di lokasi pada saat itu adalah Brimob, Batalion Kavaleri 9, Batalion Infanteri 203, Artileri Pertahanan Udara Kostrad, Batalion Infanteri 202, pasukan anti huru-hara Kodam, serta pasukan bermotor. Mereka dilengkapi dengan tameng, gas air mata, Steyr, dan SS-1. Pada pukul 20.00, dipastikan 4 orang mahasiswa tewas tertembak dan 1 orang dalam keadaan kritis. Meskipun pihak aparat keamanan membantah telah menggunakan peluru tajam, hasil otopsi menunjukkan kematian disebabkan oleh peluru tajam. Hasil sementara diprediksi peluru tersebut hasil pantulan dari tanah peluru tajam untuk tembakan peringatan. Baik, lanjut pembahasan yang kedua, yaitu kronologi dari Trisakti. Aksi dimulai pada pukul 10.30 hingga 10.45. Aksi damai civitas akademika Universitas Trisakti yang bertempat di pelataran parkir depan gedung M dimulai dengan pengumpulan segenap aktivitas Trisakti yang terdiri dari mahasiswa, dosen, penjabat-penjabat universitas, karyawan yang terkumpul hingga 6.000 orang di depan mimbar. Lalu dilanjutkan pada pukul 10.45 hingga pukul 11. Aksi mimbar bebas dimulai dengan diawali acara pengibaran bendera setengah tiang yang diiringi lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan bersama oleh peserta mimbar bebas. Kemudian dilanjutkan mengheningkan cipta sejenak sebagai tanda keprihatinan terhadap kondisi bangsa dan rakyat Indonesia saat itu. Lalu dilanjutkan pada pukul 11 hingga jam 12.25. Aksi orasi serta mimbar bebas dilaksanakan dengan para pembicara baik dari dosen, karyawan, hingga mahasiswa. Aksi acara tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Lalu dilanjutkan pada pukul 12.25 hingga 12.30. Masa mulai memanas yang dipicu oleh kehadiran beberapa anggota aparat keamanan tepat di atas lokasi mimbar bebas atau di jalan layang dan menuntut untuk turun ke Long March ke jalan dengan tujuan menyampaikan aspirasinya ke anggota MPR dan DPR. Kemudian masa menuju ke pintu gerbang arah Jalan Jenderal Suparman. Lalu dilanjutkan pada pukul 12.30 hingga 12.40. Satgas mulai siaga penuh, berkonsentrasi dan melapis barisan di depan pintu gerbang dan mengatur massa untuk tertib dan berbaris serta memberikan himbauan untuk tertib pada saat turun ke jalan. Lalu
Dilanjutkan pada pukul 12.40 hingga 12.50. Pintu gerbang dibuka dan massa mulai berjalan keluar secara perlahan menuju gedung MPR dan DPR melewati kampus Untar. Lalu dilanjutkan lagi pada pukul 12.50 hingga pukul 13.00. Long March mahasiswa terhadang tepat di depan pintu masuk kantor Wali Kota Jakarta Barat oleh brigade aparat kepolisian dengan tameng dan pentungan yang terdiri 2 lapis barisan. Kemudian dilanjutkan pada pukul 13.00 hingga 13.20. Barisan Satgas terdepan menahan massa sementara beberapa wakil mahasiswa Senat Mahasiswa Universitas Trisakti melakukan negosiasi dengan pimpinan Komando Aparat dan Dim Jakarta Barat, Letkol, Amril, dan Wakapolres Jakarta Barat. Sementara negosiasi berlangsung, massa terus berkeinginan untuk terus maju. Di lain pihak, massa yang terus tertahan tak dapat dihadang oleh barisan Satgas samping bergerak maju dari jalur sebelah kanan. Selain itu pula, masyarakat mulai bergabung di samping Long March. Lalu, pada pukul 13.20 hingga 13.30, tim negosiasi kembali dan menjelaskan hasil negosiasi di mana Long March tidak diperbolehkan dengan alasan kemungkinan terjadinya kemacetan lalu lintas dan dapat menimbulkan kerusakan. Mahasiswa kecewa karena mereka merasa aksinya tersebut merupakan aksi damai. Massa terus mendesak untuk maju dan di lain pihak pada saat yang hampir bersamaan datang tambahan aparat pengendalian massa atau Dalmars sejumlah 4 truk. Lalu dilanjutkan pada pukul 13.30 hingga pukul 14.00. Massa duduk. Lalu dilakukan aksi mimbar bebas spontan di jalan. Aksi damai mahasiswa berlangsung di depan bekas kantor Wali Kota Jakbar. Situasi tanpa ketegangan antara aparat dan mahasiswa, sementara rekan membagikan bunga mawar kepada barisan aparat. Sementara itu pula datang tambahan aparat dari Kodam Jaya dan satuan kepolisian lainnya. Lalu dilanjutkan pada pukul 14.00 hingga pukul 16.45. Negosiasi terus dilanjutkan dengan Komandan Dandim dan Kapolres. Dengan pula dicari terobosan untuk menghubungi MPR dan DPR. Sementara member terus berjalan dengan diselingi pula teriakan yel-yel maupun nyanyian-nyanyian. Walaupun hujan turun, massa tetap tak bergeming. Yang terjadi akhirnya hanya saling diam dan saling tunggu. Sedikit demi sedikit massa mulai berkurang dan menuju ke kampus. Polisi memasang polis lain. Mahasiswa berjarak sekitar 15 meter dari garis tersebut. Dilanjutkan pada pukul 16.45 dan hingga 16.55, wakil mahasiswa mengumumkan hasil negosiasi di mana hasil kesepakatan adalah baik aparat dan mahasiswa keduanya sama-sama mundur. Awalnya massa menolak untuk mundur, tetapi setelah dibujuk oleh Bapak Dekan FE dan Dekan FH Usakti, Adi Andojo, CSH serta Ketua SMUT, massa mau bergerak mundur. Lalu dilanjutkan pada pukul 16.55 hingga pukul 17.00 tepat, diadakan pembicaraan dengan aparat yang mengusulkan mahasiswa agar kembali ke dalam kampus. Mahasiswa bergerak masuk kampus dengan tenang. Mahasiswa menuntut agar pasukan yang berdiri berjajar mundur terlebih dahulu. Kapolres dan Dandim Jakbar memenuhi keinginan mahasiswa. Kapolres menyatakan rasa terima kasih karena mahasiswa sudah tertib. Mahasiswa kemudian membubarkan diri secara perlahan-lahan tertib ke kampus saat itu hujan turun dengan deras. Mahasiswa mundur secara perlahan, demikian pula aparat. Namun tiba-tiba seorang oknum yang bernama Masyud yang mengaku sebagai alumni sebenarnya tidak tamat berteriak dengan mengeluarkan kata-kata kasar ke arah massa. Hal ini memancing untuk bergerak karena oknum tersebut dikira salah seorang anggota aparat yang menyamar. Lalu pada pukul 17 hingga 17.05, oknum tersebut dikejar massa dan lari menuju barisan aparat sehingga massa mengejar ke barisan aparat tersebut. Hal ini menimbulkan ketegangan antara aparat dan mahasiswa. Pada saat petugas Satgas, Ketua SMUT, serta Kepala Kamtibus Trisakti menahan massa dan meminta massa untuk mundur, dan massa dapat dikendalikan untuk tenang. Kemudian, Kepala Kamtibus mengadakan negosiasi kembali dengan Dandim serta Kapolres agar masing-masing baik massa mahasiswa maupun aparat untuk sama-sama mundur. Lalu,
dilanjutkan pada pukul 17.05 hingga pukul 18.30. Ketika massa bergerak untuk mundur kembali ke dalam kampus, di antara barisan aparat ada yang meledek dan menertawakan serta mengucapkan kata-kata kotor pada mahasiswa, sehingga sebagian massa mahasiswa kembali berbalik arah. Tiga orang mahasiswa sempat terpancing bermaksud untuk menyerang aparat keamanan, tetapi dapat diredam oleh Satgas Mahasiswa Usati. Pada saat yang bersamaan, barisan dari aparat langsung menyerang massa mahasiswa dengan tembakan dan pelemparan gas air mata, sehingga massa mahasiswa panik dan berlarian menuju kampus. Pada saat kepanikan tersebut terjadi, aparat melakukan penembakan membabi buta, pelemparan gas air mata di hampir setiap sisi jalan, pemukulan dan dengan bentungan dan popor, penendangan dan penginjakan, serta pelecehan seksual terhadap para mahasiswi. Sungguh di luar dari hukum HAM. Lalu, pemukulan dan bentungan dari popor tersebut, termasuk ketua SMUST yang berada di antara aparat dan mahasiswa, tertembak oleh 2 peluru karet di pinggang sebelah kanan. Kemudian, datang pasukan bermotor dengan memakai perlengkapan rompi yang bertuliskan URC, mengejar mahasiswa sampai ke pintu gerbang kampus dan sebagian naik ke jembatan layang Grogol. Sementara aparat yang lainnya sambil lari mengejar massa mahasiswa, juga menangkap dan menganiaya beberapa mahasiswa dan mahasiswi, lalu membiarkan begitu saja mahasiswa dan mahasiswi tergeletak di tengah jalan. Aksi penyerbuan aparat terus dilakukan dengan melepaskan tembakan yang terarah ke depan gerbang Trisakti. Lanjut. Sementara, aparat yang berada di atas jembatan layang mengarahkan tembakannya ke arah mahasiswa yang berlarian di dalam kampus. Lalu, sebagian aparat yang di bawah menyerbu dan merapat ke pintu gerbang dan membuat formasi siap menembak 2 baris. Dilanjutkan pada pukul 18.30 hingga pukul 19.00, tembakan dari aparat mulai mereda, rekan-rekan mahasiswa mulai membantu mengevakuasi korban yang ditempatkan di beberapa tempat yang berbeda-beda menuju RS. Pada pukul 19.00 hingga 19.30, rekan mahasiswa kembali panik karena terlihat ada beberapa aparat berpakaian gelap di sekitar hutan parkir utama dan sniper di atas gedung yang masih dibangun. Mahasiswa berlarian kembali ke dalam ruang kuliah maupun ormawa ataupun tempat-tempat yang dirasa aman seperti musola dan dengan segera mungkin memadamkan lampu untuk sembunyi. Pada pukul 19.30 hingga pukul 20.00, setelah melihat keadaan sedikit aman, mahasiswa mulai berani untuk keluar dari ruangan. Lalu terjadi dialog dengan dekan FE untuk diminta kepastian pemulangan mereka ke rumah masing-masing. Terjadi negosiasi antara dekan FE dengan Kolpol Arthur Damani yang hasilnya bahwa mahasiswa dapat pulang dengan syarat pulang dengan cara keluar secara sedikit demi sedikit per 5 orang. Mahasiswa dijamin pulang dengan aman. Lalu dilanjutkan pada pukul 20.00 hingga 23.25. Walau masih dalam keadaan ketakutan dan trauma melihat rekannya yang jatuh korban, mahasiswa berangsur-angsur pulang. Yang luka-luka berat segera dilarikan ke RS Sumber Waras. Jumpa pers oleh pimpinan universitas, anggota Komnas HAM datang ke lokasi. Pada pukul 01.30, jumpa pers Pangdam Jang Maijen TNI Jafri Samsudin di Mapolda Metro Jaya hadir dalam jumpa pers itu. Pangdam Jaya Maijen TNI Syarif Jafri Samsudin, Kapolda Maijen Pol Hamaminata, Rektor Trisakti, Profesor Dr. Rektor Mudanten Murtejo, dan 2 anggota Komnas HAM, AA Baramuli dan Bambang W. Soeharto. Kurang lebih seperti itu kronologi yang terjadi pada saat tragedi Trisakti, dan lanjut ke pembahasan ketiga, hukum-hukum yang dilanggar pada saat tragedi Trisakti. Yang pertama, pasal 28A, yaitu tentang hak untuk hidup. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Yang kedua, hak untuk jaminan dan perlindungan. Pasal 28D ayat 1. Setiap orang berhak atas jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Yang ketiga, hak untuk dijaga kehormatannya dan tidak dilecehkan. Pasal 28G ayat 1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan benda yang dibawa kekuasaannya.
serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Yang keempat, hak untuk rasa aman. Sama seperti tadi, pasal 28G ayat 1, setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Hak yang pasal kelima, hak untuk bebas dari penyiksaan. Pasal 28G ayat 2, setiap orang berhak dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain. Yang keenam, hak keadilan. Pasal 28I ayat 4, perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pasal 28H ayat 2, setiap orang berhak mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. 7. Hak menyatakan pikiran dan sikap. Pasal 28E ayat 2, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Lanjut ke poin pembahasan yang keempat, yaitu penyelesaian dari tragedi Trisakti. Pada poin keempat, penyelesaian terhadap tragedi Trisakti, yaitu dengan dibuatnya pasal-pasal seperti pasal 28A, pasal 28D ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28G ayat 1, pasal 28G ayat 2, pasal 28I ayat 4, pasal 28H ayat 2, pasal 28E ayat 2. Hal tersebut diciptakan agar tidak terjadi lagi tragedi kerusuhan seperti pada tahun 1998, dan supaya negara kita bisa belajar dari kesalahan di masa lalu dan tidak mengulanginya di masa yang akan datang. Sekian penyampaian materi tentang tragedi Trisakti dari saya, Muhammad Bitalfat. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.